Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Intan Novianti, program studi PPG Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 223703210024. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, jam 9 pagi, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi teks laporan hasil observasi kelas 10 semester 1 di SMA Negeri 12 Pandeglang secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat ya? Sehat, Bu. Baik. Sudah sarapan? Sudah ya? Berarti sekarang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran begitu ya? Ya, Baik. Ibu mengingatkan kembali bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan begitu ya. Link presensi sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Sudah kalian isi? Sudah, Bu. Sudah. Kalau begitu Ibu akan mengecek kembali ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Bu. Susi ada? Ada, Bu. Baik. Noval? Ada, Bu. Ya. Sudah lengkap semua ya. Karena hari ini yang masuk Zoom atau ruangan adalah Desti yang pertama masuk. Silakan Desti pimpin kita semua untuk berdoa ya agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan Desti. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Desti. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya Ibu akan menyampaikan peraturan kelas bersama Ibu. Ada yang masih ingat peraturan kelas kita? Ada, Bu. Iya, Susi? Gaspol. Iya, masih ingat ya. Peraturannya masih sama tentunya dengan minggu kemarin. Gaspol. G. Gunakan nama asli. Aktifkan video saat pembelajaran berlangsung. Kalian semua sudah mengaktifkan video? Sudah, Bu. Simbol tangan untuk interupsi. Nanti jika kalian ingin bertanya silakan angkat tangan atau menggunakan boleh begini, boleh begini, atau ada simbol di taskbar kalian gitu ya. Kemudian padamkan mikrofon dan nyalakan apabila telah diizinkan. Ohnya, olah kata-katamu dengan bahasa yang sopan saat berinteraksi. Jadi gunakan bahasa yang sopan. Iya. L. Laporkan via WhatsApp group apabila kalian mengalami permasalahan teknis. Mendengar suara Ibu? Dengar, Bu. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Sasti. Kita sudah belajar mengidentifikasi teks laporan observasi, Bu. Ya, tepat sekali. Kita sudah membahas atau mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Saya, Bu. Ya, silakan Suyana. Berupa pengamatan langsung terhadap objek secara umum. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Rizka. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi suatu informasi sebagai hasil pengamatan. Ya, tepat sekali ya. Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan dan merupakan pengamatan secara langsung. Luar biasa kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu. Baik, untuk menambah semangat kalian, Ibu akan menayangkan sebuah
video gitu ya, video motivasi. Silakan kalian simak. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Nah, dari video tadi, siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan maknanya gitu? Apa yang bisa kita ambil dari video tadi, video motivasi tadi? Siapa Saya yang mau menyampaikan? Oke, Titania. tugas belajar adalah belajar, maka fokus belajar untuk menjadi sukses dan menjadi kebanggaan orang tua. Baik, luar biasa sekali ya Titania. Betul sekali. Proses belajar adalah yang paling penting. Lalui dengan sungguh-sungguh dan berikan yang terbaik. Fokuslah dalam belajar. Buat orang tuamu nanti tersenyum dan bangga. Hari ini kita akan belajar pada KD 3.2, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Indikator pencapaiannya, menganalisis isi teks laporan hasil observasi dan membandingkan kebahasaan 2 teks laporan hasil observasi. Kemudian, ada tujuan pembelajaran. KD 4.2 ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring bersama guru dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis isi teks laporan hasil observasi dengan tepat, membandingkan kebahasaan 2 teks laporan hasil observasi dengan tepat, menyusun kembali teks laporan hasil observasi dengan tepat. Nah, apa saja yang akan Ibu lakukan? Pertama, akan ada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial berupa jurnal. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ini nanti berupa evaluasi di akhir pembelajaran. Kemudian ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ada praktik dan diskusi. Apa yang akan kita lakukan pada kegiatan inti pembelajaran? Pertama, kalian akan diminta untuk mencermati 2 kutipan teks laporan hasil observasi, kemudian menganalisis isi kedua teks tersebut dan menuliskannya pada aplikasi Jamboard. Menyimak materi yang disajikan dalam bentuk PowerPoint. Setelah selesai menyampaikan materi, terdapat kuis melalui aplikasi WordWallNet. Dibentuk kelompok diskusi untuk menyelesaikan tugas pada LKPD dan dimasukkan ke dalam breakout room. Ini setelah kalian selesai mengisi kuis. Kemudian terakhir, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Manfaat pembelajaran kita, setelah selesai pembelajaran ini diharapkan ketika kalian melihat objek di lingkungan sekitar, memunculkan minat kalian untuk dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan benar. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada 2 kutipan teks. Silakan kalian cermati. Siapa yang mau membacakan teks 1? Saya, Bu. Noval? Ya, silakan Noval. Teks 1 dibacakan Noval.
Teks 1, paus adalah salah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Mamalia laut bertubuh besar, cerdas, dan hidup bebas di samudra. Cara bernapasnya juga istimewa. Kalau makhluk laut lain bernapas dengan insang, maka paus menggunakan paru-parunya. Berdasarkan ada dan tidak adanya giginya, paus terbagi menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi dan balen atau balin atau paus yang tidak bergigi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Noval. Kemudian siapa yang mau membacakan teks 2-nya? Desti, Bu. Boleh Desti, silakan. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang, yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai konsekuen adalah sungai yang alirannya sesuai dengan kemiringan batuan. Sungai subsekuen adalah sungai yang alirannya tegak lurus. Obsekuen merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya berwarna dengan kemiringan batuan. Sungai resekuen merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya searah dengan kemiringan batuan. Sungai insekuen merupakan sungai yang arah alirannya teratur dan tidak terikat lapisan batuan yang dilaluinya. Sudah, Bu. Terima kasih Desti. Ya, Bu, sama-sama. Baik, apa yang akan kita lakukan? Jadi dari kedua teks tadi, silakan kamu cari, kemudian temukan apa perbedaannya dari segi isinya. Kamu bisa menuliskan jawaban kamu pada link Jamboard. Akan Ibu bagikan linknya. Silakan dicek WhatsApp grupnya. Terus, baik. Jawaban kalian luar biasa sekali ya. Itu yang kalian temukan ya perbedaannya antara teks 1 dan teks 2. Luar biasa. Baik, kita tutup. Kita akan lanjut ke seperti apa sebetulnya perbedaan kedua teks tadi ya. Ibu akan tampilkan lagi PowerPoint-nya. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 4. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Dan keempat adalah kesimpulan. Sudah paham ya strukturnya? Sudah, Bu. Kalau kalian sudah paham strukturnya, kita lihat. Teks 1, strukturnya seperti apa? Kemudian pembahasannya seperti apa? Nah, kita lihat teks 1. Suara Ibu masih terdengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Baik. Teks 1 kita lihat, ternyata strukturnya itu termasuk ke dalam pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi ada pernyataan umum atau kalimat definisi ini kalian akan menemukan itu. Kemudian ada kalimat pengklasifikasian. Nah, pembahasan sendiri pada teks 1 betul sekali apa yang dijawab teman-teman kamu bahwa teks 1 itu membahas paus begitu ya. Kita lihat. Kenapa disebut pernyataan umum? Kenapa merupakan pernyataan umum? Karena ada kalimat definisi di situ, lihat. Paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Lihat yang di blok kuning, itu merupakan kalimat definisi yang menggambarkan pernyataan umum. Kemudian ada pengklasifikasian, lihat kembali yang di stabilo kuning yang kedua. Berdasarkan ada atau tidak adanya gigi, paus terbagi menjadi 2 kategori. Nah, inilah yang disebut dengan pengklasifikasian. Ya, kita lihat teks 2-nya. Apakah ada ataukah tidak? Pernyataan umum dan pengklasifikasiannya kita lihat. Teks 2. Struktur teks yang ditemukan itu hanya pernyataan umumnya saja, betul pernyataan umum, tetapi tidak ada pengklasifikasian, ya kan? Ya, Bu. Iya, karena tadi ada yang menjawab bahwa teks 2 ini adalah atau membahas tentang jenis-jenis sungai, betul sekali.
membahas sungai dan jenis-jenisnya begitu ya. Jadi jika kita amati, sungai adalah aliran yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus. Itu adalah kalimat definisi, berarti menunjukkan pernyataan umum. Dan lihat, ada tidak sih pengklasifikasian di sini? Ada tidak? Ya, Bu. Tidak ada pengklasifikasian ya, padahal Ya, sudah Bu. disebutkan jenis-jenisnya. Kita lihat bagaimana perbaikannya agar teks 2 ini memiliki pengklasifikasian atau klasifikasi. Seperti ini perbaikannya. Sungai adalah aliran yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber menuju hilir muara. Berdasarkan arah alirannya, sungai terbagi menjadi 5 kategori, yaitu sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, sungai resekuen, dan sungai insekuen. Kenapa seperti itu? Kita lihat. Ini disebut dengan pengklasifikasian karena menyebutkan dasar pengklasifikasian yang mana dasar pengklasifikasiannya berdasarkan Dengan arah alirannya, sungai terbagi menjadi 5 kategori. yang termasuk pengklasifikasian itu adalah menyebutkan dasar pengklasifikasian. Menyebutkan dasar pengklasifikasiannya itu adalah arah alirannya. Paham sampai sini? Paham, Bu? Nah, lihat. Arah alirannya itu adalah dasar pengklasifikasiannya. Kemudian, jumlah keanggotaannya yang mana? Yang 5 kategori, Bu. Betul sekali, ada 5 kategori. Nah, itulah yang menyebabkan atau itulah yang disebut dengan pengklasifikasian. Paham sampai sini ya? Paham, Bu? Baik. Kita lanjut. Nah, mari kita bahas satu persatu apa itu kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kata dan frasa, yang kedua ada afiksasi, yang ketiga ada kalimat definisi dan deskripsi, yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya, Reja kamu angkat tangan. Silakan coba dibacakan. Menurut Kus Hartanti, Reja. Pusartanti, satuan bebas yang paling kecil atau dengan kata lain, setiap satuan bebas merupakan kata. Ya, kata adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas, berdiri sendiri dan sudah mempunyai arti. Oh, Kita lihat frasa, apa yang dimaksud dengan frasa? Jadi frasa itu adalah gabungan dari beberapa unsur atau merupakan kelompok kata begitu ya, dan tidak menduduki subjek dan predikat. Kita lihat kata dan frasa pada teks laporan hasil observasi ini ada kata nomina dan kata verba, ada frasa nomina dan frasa verba. Nah, nomina itu apa? Nomina adalah kata benda, verba adalah kata kerja. Kita lihat ciri dari nomina. Ciri nomina menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap, diikuti dengan kata sifat, dapat didahului oleh kata ingkar bukan, tidak dapat didahului oleh kata ingkar tidak. Itu ciri-ciri nomina. Kemudian verba. Kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Digunakan untuk melihat tindakan subjek dan menduduki fungsi predikat. Jadi jika ada kata, kemudian fungsinya sebagai predikat, itu termasuk di dalam kata kerja. Ya, terdapat kata kerja. Kita lihat contohnya. Ayah mencuci tangan dengan sabun. Silakan Noval, kamu angkat tangan. Silakan dijabarkan yang mana subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. Subjeknya ya, predikatnya mencuci, objeknya tangan, kata bantunya dengan sabun, Bu. Kata bantu. Lengkap. Lengkap ya? Ya, kita Lengkap, Bu. lihat. Betul sekali.
Bu. Ya, betul sekali. Afiksasi itu pengimbuhan. Jadi proses pembentukan kata dengan pengimbuhan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata yang tadinya nomina, jika ditambahkan afiks atau imbuhan, itu akan berubah menjadi verba. Jenis-jenis afiksasi yang biasa kita temukan, itu ada prefiks atau disebut dengan awalan. Kemudian yang kedua ada infiks. Kalau sufiks itu akhiran, konfiks itu gabungan prefiks dan sufiks. Kita lanjut. Ada kalimat definisi. Kalimat definisi itu apa? Kalimat yang menggunakan verba definitif atau verba yang digunakan untuk mendefinisikan. Biasanya disebut dengan kopula. Kopula itu kata adalah, merupakan, yaitu, itu termasuk dari kopula. Kita lihat contohnya, wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Selanjutnya, ada kalimat deskripsi. Jadi di teks laporan hasil observasi itu ada kalimat deskripsi. Apa kalimat deskripsi itu? Kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Contohnya, kita lihat. Wayang Purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak, Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Yang terakhir, ada kalimat simplex. Nah, kalau di kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada yang namanya kalimat simplex atau kalimat tunggal, itu sama saja, dan memiliki satu klausa. Satu klausa itu berarti kalimat yang hanya memiliki satu predikat. Kita lihat contohnya. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Kita lanjut ke kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalian sering sebut dengan kalimat majemuk ya. Iya, kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Nah, kalimat kompleks ini atau kalimat majemuk ini ada dua jenis. Ada kalimat kompleks atau majemuk setara. Ada kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Masih ingat? Masih. Kita lihat contoh kalimatnya. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Paham sampai sini? Baik. Lihat WhatsApp grupnya, Ibu akan kirim link kuisnya di WhatsApp grup. Ibu sudah kirimkan link kuisnya. Siap, Bu. Ya, pada semangat. Kita lihat siapa yang paling fokus, betul atau tidak jawabannya. Silahkan dimulai waktunya. 2 menit saja maksimal. Baik anak-anak, kita mulai ya. Fokuskan. Ingat-ingat. Nah, kita mulai dari Sasti. Silakan Sasti. Itu, Bu. Kompleks ke kalimat majemuk. Kalimat kompleks yang ini. Iya, kompleks. Ke Kalimat majemuk. baik. Titania, Verba, Bu. verba ke Kata kerja. baik. Firma, Nomina, Bu. nomina ke Kata benda. ya. Susi, Afiksasi, Bu. afiksasi ke Pengimbuhan. ya. Ananda, Kata, Bu. kata kemana? Satuan bahasa terkecil. Satuan bahasa terkecil. Desti, Frasa, Bu. frasa kemana Desti? Kelompok kata. Kelompok kata. Ini. Ya.
Rizka, Ya, Bu. silakan. Istilah teknis. Istilah teknis. Kemana? Kata atau istilah yang memiliki artian. Ya. Noval. Kalimat simplek, Bu, ke kalimat tunggal. Ya, kita masukkan. Reza, Kopula, Bu. Kopula. Verba yang menghubungkan subjek dengan komplement. Ya, kita masukkan. Suryana, kata majemuk. Kata majmuk, gabungan dua kata atau lebih yang bentuk Mau ke makna sini atau baku. dipindah ke yang lain? Di situ, Bu. Di Bisa. situ ya, kita lihat. Betulkah jawabannya? Betul. Wow, betul semua. Nanti kalian fokus ya. Fokus Ya, Bu. ya. Fokus, Bu. Keren sekali. Nah, sekarang kita akan lanjut pada pengisian LKPD. Kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Ibu akan perlihatkan LKPD-nya. LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini adalah LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kalian akan mengerjakan ini. Isi kelompoknya. Isi kelompok di sini, nama anggotanya, kelasnya jangan lupa. Ini adalah teks yang harus kalian cermati, teks 1, 2. Kemudian ini adalah pertanyaan dan kolom isian yang harus kalian isikan di sini. Kemudian ini adalah rubrik penilaian, jadi kalian akan tahu kalian dapat nilai berapa, ada di sini. Nilai akhir sama dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Bisa ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita langsung saja mulai diskusi kita kali ini. Berdasarkan apa yang telah kita baca, yaitu teks 2, saya menemukan bahwa teks 2 ini membahas tentang Taman Nasional Baluran yang merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. Saya juga telah menemukan bahwa teks 2 yang sudah memenuhi struktur pada teks laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi terdapat pada paragraf pertama. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2-4 dan deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 5. Pada teks 2 ditemukan kalimat definisi yang ditunjukkan dengan adanya kopula, yaitu merupakan. Terdapat pula kalimat deskripsi yang ditunjukkan dengan verba sebagai deskriptif, seperti terdiri dari juga adanya kalimat simplek atau kalimat kompleks. Mungkin diskusi kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ada kesulitankah? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, silakan berdiskusi, lanjutkan. Siap, Bu. Titania. Ya. Kita kan ingin mencari permasalahan perbaikan kata kan ya. Penulisan teks 1 gimana kalau misalkan kata organik dan anorganik. Huruf awal organik di sini kan menggunakan huruf kapital. Seharusnya kan huruf kecil saja karena berada di tengah-tengah kalimat. Itu benar sih ya? Iya. Kalau untuk yang seterusnya di sini kan ada kata dikelola. Nah, dikelola di sini kalimat ini salah karena di sini dipisahkan. Seharusnya pembenahannya dikelola disatukan saja karena mengatakan kata imbuhan bukan tempat atau lokasi. Benar nggak sih? Iya, benar. Jadi ya, nah untuk yang kalimat yang ketiga di sini ada sama diuraikan, sama tadi kayak dikelola. Di sini di-nya dipisah, seharusnya disatukan. Terusnya kalau kalimat majmuk di sini kan ada kata sampah organik dan anorganik. Terus di kalimat yang keduanya sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Di sini ada kata dan yang sama, berarti ini kalimat majmuk kan ya? Nah, untuk teks yang kedua, ada kalimat Taman Nasional Baluran memiliki berbagai macam flora dan fauna dan ekosistem. Di sini kan ada kata dan yang juga dua, berarti ini kalimat majmuk kan ya? Terus, kedua manfaat tersebut berada pada suatu ruang dan waktu. Di sini juga ada kata dan. Berarti kalimat majmuknya di dan ya kan? Teks 1 dan 2? Iya, ada di dan. Oke. Udah mungkin nanti Sasti yang presentasikan ya? Iya. Tidak ada kesulitan ya?
Ya, Bu. Sudah. Ya. Ibu masuk ke kelompok 3 ya. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Aulia, perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menganalisis isi teks laporan hasil observasi, yaitu pada teks 2. Nah, yang akan kami bahas di sini ada 3. Yang pertama isi laporan, yang kedua ada struktur, dan yang terakhir adalah kebahasaan. Langsung saja ke yang pertama, yaitu isi laporan. Teks 2 membahas tentang Taman Nasional Baluran yang merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. Selanjutnya, struktur. Teks 2 sudah memenuhi struktur dan teks laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi terdapat pada paragraf pertama. Nah, deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 sampai paragraf 4, dan deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 5. Selanjutnya yaitu kebahasaan. Pada teks 2 ditemukan kalimat definisi yang ditunjukkan dengan adanya kopula, yaitu merupakan. Terdapat pula kalimat deskripsi yang ditunjukkan dengan verba sebagai deskriptif seperti terdiri dari. Juga adanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Presentasi dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Ardianti, perwakilan kelompok 2 akan Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Baik. Teks 1 dan menemukan kalimat majemuk setara pada teks 1 dan 2. Di sini pada kalimat pertama, kalimat yang salah, sampah dibagi menjadi 2 jenis, organik dan anorganik. Benar di sini terdapat pada kalimat organik dan anorganik, karena seharusnya kata organik dan anorganik tidak menggunakan kapital pada awal kalimat tersebut, karena organik dan anorganik berada di tengah-tengah kalimat. Dan kalimat yang kedua yaitu sampah ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang mudah membusuk, limbah yang tidak dikelola terlebih dahulu, dan daun-daun atau batang pohon yang sudah lapuk atau mati. Pembenahan kalimat di sini terdapat pada kalimat dikelola. Saatnya dikelola di sini, di-nya disatukan dengan kolam. Di sini bukan menunjukkan tempat atau lokasi, melainkan imbuhan. Dan yang kalimat yang seterusnya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan, tidak bisa hancur secara jika bahan-bahan kimia itu tidak mudah diurai. Penggunaan kalimat di sini terdapat pada kata diurai, di mana diurai di sini seharusnya disatukan karena di sini bukan menunjukkan tempat atau lokasi, melainkan imbuhan. Nah, yang seterusnya yaitu menemukan kalimat majemuk setara pada teks 1 dan 2. Pada teks 1 terdapat kalimat sampah dibagi menjadi 2 jenis, sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat dikeluarkan lagi dan mudah membusuk. Pada teks kedua, Taman Nasional Baluran memiliki berbagai macam flora dan fauna dan ekosistem. Kedua manfaat tersebut ada pada suatu ruang dan waktu yang sama. Pada teks 1 dan 2 terdapat kalimat majemuk setara yaitu kata dan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasti, silakan kelompok 3. Baik, Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Saya Wahid Nopal, perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mempancingkan ide dan pembahasan dari 2 teks laporan hasil observasi, yaitu teks 1 dan teks 2. Yang pertama, isi laporan. Teks 1 membahas tentang sampah dan jenis-jenis sampah, sedangkan teks 2 membahas tentang Taman Nasional Baluran yang merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. Yang kedua, struktur. Teks 1 dan teks 2 sudah memenuhi struktur pada teks laporan hasil observasi. Perbedaannya terletak pada jumlah paragraf. Teks 1 memiliki 4 paragraf dan teks 2 memiliki 5 paragraf. Teks 1 yaitu
Pernyataan umum atau klasifikasi terdapat pada paragraf 1. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 dan 3. Dan deskripsi manfaat terdapat pada paragraf keempat. Sedangkan struktur pada teks 2, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, terdapat pada paragraf 1, deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 sampai 4, dan deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 5. Poin yang ketiga, yaitu kebahasaan. Teks 1 dan teks 2 memenuhi kriteria kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Namun, pada teks 1 memiliki beberapa kesalahan penulisan seperti penggunaan huruf kapital dan afiksasi atau pengimbuhan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Noval. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Baik. Iya, untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah bagus ya. Akan tetapi ada yang perlu ditambahkan untuk kelompok 1, yaitu sebaiknya dilengkapi dengan contoh kalimat yang terdapat pada teks. Misalnya, kalimat simplex terdapat pada kalimat pertama, yaitu tulis tuh contohnya. Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. Begitupun dengan kalimat kompleks, yaitu Taman Nasional Baluran memiliki berbagai macam flora dan fauna dan ekosistem. Seperti itu ya untuk kelompok 1, silakan ditambahkan. Apakah ada kesulitan dari pembelajaran kita kali ini? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, apakah ada hal yang menarik dari pembelajaran kita kali ini? Saya, Bu. Iya, silakan Reja. Bagian afiksasi sangat menarik. Saat kuis pun juga sangat menarik, Bu. Baik, terima kasih Reja. Menarik ya Reja ya. Ya, Bu. Kemudian siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini? Saya, Bu. Iya, Suliana, silakan. Kita sudah belajar tentang isi teks laporan hasil observasi, kata, frasa, kalimat simpleks, dan kompleks, Bu. Baik, terima kasih Suliana. Setelah pembelajaran Ya, ini, tepat sekali ya, kita kalian sudah akan menganalisis diberikan isi dan evaluasi kebahasaan 2 teks laporan 5 hasil soal observasi pilihan dan ganda kalian sudah mampu untuk dengan itu. bobot nilai 20 per nomor. Jadi, jika kalian betul semua, maka kalian akan mendapat nilai 100. Waktu pengerjaan kalian hanya 30 menit. Paham ya? Paham, Bu. Pertemuan minggu depan kita akan mengonstruksikan teks laporan hasil observasi. Silahkan kalian cari informasi atau referensi yang berkaitan dengan materi tersebut yang sebagai membuka doa bahan pembuka, awal pengetahuan maka kalian. sekarang doa penutupnya juga akan dipimpin oleh Desti. Silakan Desti, pimpin kita berdoa. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Desti. Ya, Bu.